Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang modul 1, yaitu berpikir komputasional. Nah, modul ini hanya bisa diakses ketika kalian sudah mengakses pengantar bimbingan TIK-nya, kemudian membaca cara login LMS Moodle-nya sehingga tercentang biru nantinya. Kemudian membaca juga kontrak belajar yang ada di LMS. Sehingga modul 1 ini baru akan bisa dibuka. Kalau dari tanggalnya udah dari 16 Januari ini bisa diakses. Baik, untuk pertanyaan atau kuis yang ada di modul 1 ini adalah: silakan tuliskan satu contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan berpikir komputasional dalam penyelesaiannya. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa berpikir komputasional merupakan suatu cara penyelesaian masalah secara efektif, efisien, dan optimal. Nah, untuk pertanyaan ini kalian disuruh untuk mencari contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang dalam penyelesaiannya memerlukan kemampuan berpikir komputasional. Contoh, membuat nasi goreng contohnya. Jadi berpikir komputasionalnya itu di mana? Ya tentu saja dalam membuat nasi goreng itu yang harus disiapkan pertama adalah bahan-bahannya, itu apa saja. Misal bawang putih, lalu nasi, lalu garam, kemudian cabai, kecap, saus. Nah itu. Kemudian alatnya apa? Oh, ada kompor, ada cobek misalkan untuk mengulek cabenya, ada apalagi panci misalkan atau penggorengan untuk menggoreng, ada pisau. Nah, kalau kalian mau menjabarkan lagi boleh juga dengan cara mengurutkan cara-cara pembuatannya, mulai dari pertama panaskan minyak di wajan, lalu masukkan nasi, kemudian isi dengan bawang putih, cabai, kecap, saus, lalu digoreng, dioseng-oseng. Kemudian sebelumnya mungkin mau ditambahkan dengan telur dadar. Ya tentu telurnya itu yang duluan harus digoreng dulu, baru nanti urutan yang tadi, yaitu masukkan nasi, kecap, saus, kemudian garam. Nah itu salah satu contoh kasusnya. Yang lain lagi apa? Misalkan mencuci baju boleh juga. Yang pertama, alatnya apa? Ya tentu harus ada ember, kemudian bahan-bahannya atau kelengkapan yang lain apa? Misalkan ya ada air, kemudian deterjen, pewangi, pelembut gitu misalkan. Lalu kalian juga bisa menjabarkannya lagi menjadi dengan cara mengurutkan langkah-langkahnya. Misalkan pertama isi ember dengan air, lalu isi dengan deterjen,
Lalu masukkan baju kotornya atau pakaian kotornya, lalu direndam mungkin selama 10 menit, lalu dikucek, kemudian dibilas dengan air sampai bersih. Nah, mungkin seperti itu. Cari lagi contoh yang lain, sebenarnya banyak yang dalam penyelesaiannya itu memerlukan suatu langkah-langkah atau cara penyelesaian agar efektif, efisien, dan optimal. Dan seharusnya diisi juga tentang langkah-langkahnya atau detail dari penyelesaian permasalahan itu.